Always believe in yourself. Do this, and no matter where you are, you will have nothing to fear. Perkenalkan, saya Farida Lena Ratu dari kelas 1D Prodi Manajemen Perusahaan. Dalam video ini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, garis besar wirausaha, yang kedua, kenapa wirausaha itu penting, dan yang ketiga, strategi manajemen bisnis. Kita masuk pada yang pertama, yaitu garis besar dunia wirausaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Kita masuk pada poin yang kedua tentang mengapa wirausaha itu penting. Wirausaha dapat membuka lapangan kerja baru. Ketika seorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk mengajukannya dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan konsumen. Oleh sebab itu, dengan berwirausaha, kita bisa membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu menyejahterakan masyarakat. Wirausaha juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, secara langsung kita sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala kecil, daerah, atau nasional. Jika kita berwirausaha, kita bisa memiliki usaha sesuai dengan bidang yang kita minati atau suka. Bekerja sesuai dengan hal yang kita suka di bidang yang kita suka pastinya akan sangat lebih nyaman untuk melakukannya. Seperti seseorang yang suka memasak bisa membuat usaha warung makan atau kedai makan. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu strategi manajemen bisnis. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika kita menerapkan strategi manajemen bisnis. Yang pertama, memberikan pandangan yang objektif terkait masalah manajemen perusahaan. Yang kedua, menekan dampak perubahan yang bisa membawa kerugian pada perusahaan. Yang ketiga, membantu memilih keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, mendesain kerangka kerja untuk komunikasi internal pada setiap individu. Yang kelima, memberikan pendekatan yang lebih kooperatif terkait antusias agar bisa mengatasi masalah dan peluang lainnya. Ada beberapa strategi bisnis yang bisa diterapkan pada kegiatan wirausaha. Yang pertama, mengembangkan jenis produk agar semakin kreatif dan inovatif, agar konsumen semakin tertarik. Yang kedua, mempertahankan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen agar semakin loyal. Yang ketiga, mencoba target pasar baru yang sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan. Yang keempat, melakukan strategi bisnis online dan pemanfaatan teknologi secara efektif. Yang kelima, melakukan promosi penjualan secara efektif untuk meningkatkan minat beli ulang konsumen. Yang keenam, menjual produk dengan menggunakan berbagai platform agar konsumen semakin mudah membelinya. Yang ketujuh, memberikan harga yang kompetitif namun memiliki keunggulan yang lebih. Yang kedelapan, mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Yang kesembilan, melakukan diferensiasi produk yang dapat menimbulkan kesan positif terhadap konsumen. Yang terakhir, mengelola segala sumber daya manusia, waktu, energi, dan uang secara tepat dan efisien. Baik, sekian video saya tentang wirausaha. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.